Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semua perawat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Imam Abu Ahmad dalam acara ngopi ya. Ngopi bareng saya Imam Abu Ahmad. Kali ini biasanya dulu itu ngopi itu ngobrolin perawat Indonesia. Oke. Hari ini kita bersama dengan Bu Hani ngopi itu ngomporin perawat Indonesia. Ya, kenapa diganti seperti itu? Karena memang sekarang ada tren, ada tagar baru kabur aja dulu gitu. Jadi saya kasih tema kabur aja dulu ke Kuwait gitu ya. Ini adalah acara ngopi bareng yang pertama di tahun 2025 ya. Sebelumnya ya, saya udah sering membuat podcast tentang pengalaman kerja, tentang berbagai macam informasi ya, mewawancarai perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti di Jepang, di Jerman, di Belanda, di Saudi, di Qatar, kemudian di Australia udah pernah. Nah, di Kuwait juga udah pernah, tapi ini kali ini spesial karena memang di Kuwait sedang membutuhkan banyak sekali perawat ya. Kalau dari info bocor alus itu sekitar 7.000 perawat gitu. Nah, mereka minta perawat Indonesia 1.000. Sekarang yang sudah berangkat baru 105 gitu ya. Yang sudah lulus mungkin lebih dari 150, yang sudah mendapat job offer 100. Jadi mungkin nanti ya di tahun ini sampai pertengahan akan berangkat 300-an orang. Oke. Jadi sekitar 700 lagi ya, kalau itu kuotanya terpenuhi masih banyak sekali kesempatan peluang. Berharap bahwa lebih dari 1.000 orang perawat dari Indonesia bisa bekerja di Kuwait. Nah, ini salah satu motivasi saya membuat obrolan kali ini, ngopi hari ini ya, biar teman-teman tahu tentang bagaimana cara mendaftar secara mandiri ya, tanpa agen, tentunya tanpa calo, semua diurus sendiri dan bisa sukses seperti Bu Hani sampai di Kuwait. Gimana nanti caranya, apa aja tantangannya, kisahnya yang seru seperti apa, kita akan ngobrol bareng dan akan diceritakan oleh Bu Hani gitu ya. Oke. Bagi teman-teman yang pertama kali mampir ya, channel saya Imam Handoko Kurniawan ya. Nanti silakan di follow up ya. Tujuan saya tekankan lagi di sini ya dalam rangka memberikan informasi, memotivasi teman-teman ya supaya ya jangan takut untuk bekerja ke luar negeri. Intinya membantu perawat Indonesia untuk go internasional. Oke. Dan saya kira ini sangat relevan dengan tagar yang minggu ini sedang tren ya, kabur aja dulu. Nah, saya sarankan kabur aja dulu ke Kuwait untuk teman-teman perawat Indonesia ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Bu Hani, seorang perawat Indonesia yang baru saja lolos seleksi di Ministry of Health Kuwait ya. Beliau tanpa pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, tapi sekarang saat ini sudah di Kuwait baru 2 bulan. Kenapa saya ya meminta beliau untuk sharing ya? Bukan yang orang-orang senior, enggak ya, karena saya ingin ini fresh from the oven, jadi real gitu, nyata, masih terbayang, masih ada cemas-cemas harap-harapnya ya. Pengalaman beliau nanti akan disampaikan di sini. Ayo kita simak obrolan hari ini, semoga bermanfaat. Selamat datang Bu Hani. Ya, apa kabar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Imam. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, silakan Bu Hani memperkenalkan diri sendiri dulu. Ya, Assalamualaikum rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Hani Fauzia. Alhamdulillah saya adalah salah satu kandidat dari 105 orang yang saat ini bekerja di Kuwait ya. Saya sangat senang sekali bisa bergabung bersama Pak Imam di acara malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti bisa saya sampaikan itu bisa menginspirasi teman-teman ya untuk semangat mungkin bekerja khususnya ke Kuwait ya. Saya sebelumnya punya pekerjaan sebagai tenaga pengajar di institusi kesehatan sebagai dosen keperawatan sudah hampir 20 tahun lebih. Kemudian selain itu saya juga sebagai
staf di salah satu klinik 24 jam yang ada di daerah Bekasi. Ya, alhamdulillah ada kesempatan di usia yang sudah tidak lagi muda, Allah kasih kemudahan dan akhirnya hari ini genap 2 bulan saya di Kuwait. Begitu Pak Imam. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi ya, teman-teman, beliau walaupun sudah mengajar, punya pengalaman 20 tahun di universitas, nggak boleh disebutkan ini. Boleh, boleh Pak. Di Universitas Iya, Bani harus Saleh Pak di Bekasi. Ya, harus membanggakan benar. universitasnya Semoga ini. nanti rekan-rekan mahasiswa saya nih Pak, alumni-alumni dari Bani Saleh tertarik juga gitu untuk Nah, gabung iya, ke Kuwait. jadi dari Universitas Bani Saleh ya, beliau Ya. seorang dosen, juga ya udah lulus master S2, masih mau bekerja di luar negeri, khususnya di Kuwait. Nah, ini menarik ya. Bahkan saya dengar ada yang S3, PhD, iya nggak? Kalau yang S3 mungkin di angkatan saya belum Nggak, tahu ya. juga Pak. Sekarang udah ada di Kuwait ya. Nanti akan saya Oh gitu, Masya udah Allah ya. udah S3, Luar biasa. kerja juga di Kuwait ya. Nah, Oh Masya Allah. Hmm. apa nih motivasi Ibu Hani ke luar negeri? Kenapa memilih Kuwait? Udah 20 tahun kerja di Indonesia kan harusnya udah settle, udah mapan. Iya, Oke. iya, iya. Ya, Benar ya Pak. silakan. Sebenarnya iya, terima kasih Pak Imam. Jadi motivasi utama saya kerja di luar negeri itu khususnya di Kuwait ini, karena kan Kuwait ini berbatasan dengan Arab Saudi ya Pak. Harapannya gitu ya, mudah-mudahan dengan saya bekerja di Kuwait ini saya punya kesempatan lebih besar nih Pak untuk menunaikan haji Pak. Kebetulan saya berpikir, aduh kalau saya haji dari Indonesia itu kan kemungkinannya bisa belasan bahkan puluhan tahun waktu tunggunya. Belum lagi biaya yang cukup besar juga gitu, mungkin bisa kalau haji Froda gitu ya, karena apa namanya kendala seperti itu dan saya punya niatan ingin haji, mudah-mudahan dengan saya bekerja di Kuwait punya kesempatan lebih besar untuk bisa haji, tentunya itu yang pertama. Kedua ya pastinya untuk membantu memenuhi kebutuhan orang tua dan anak-anak ya Pak ya, biaya pendidikan yang di Indonesia itu makin tinggi gitu ya, dengan pemasukan yang mungkin tidak apa namanya sejalan ya kenaikannya gitu ya. Dan harapannya dengan bisa bekerja di sini juga bisa membantu perekonomian di keluarga dan nantinya punya usaha gitu loh Pak. Sehingga setelah berapa tahun nanti di Kuwait gitu ya punya ada tabungan yang bisa kita gunakan untuk buka usaha di Indonesia. Begitu sih Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi yang pertama ya, sebagian besar teman-teman perawat yang yang bekerja di Timur Tengah itu salah satu motivasinya itu pengen haji gitu ya. Dan Betul Bu. itu memang ya sebagian besar lebih gampang ya kalau misalnya haji mungkin 5 tahun sekali atau gimana. Tapi kalau umroh bisa tiap hari gitu ya, kalau dapat izin kayak gitu ya. Iya, Iya, jadi lebih dekat ke Saudi, lebih dekat atau lebih besar uh, apa untuk kemungkinannya, berhaji peluangnya ya Pak. kemungkinannya seperti itu. Oke, Mhm. Mhm. oke. Tadi juga tentang gaji yang tinggi juga ya, itu diteliti juga ya bahwa ada Iya. apa pull and push factor gitu. Mhm. Diteliti pernah dulu sama Prof. Ahiryani, saya juga Mhm. bikin apa kuesionernya untuk Mhm. sama beliau. Jadi salah satu faktor yang mendukung ya untuk khususnya dari Indonesia gitu, kenapa perawat Mhm. pada kerja ke luar negeri atau Mhm. hijrah ke luar negeri itu salah satu Iya, alasannya karena gaji yang tinggi gitu ya. iya Iya, betul Pak. gitu ya. Jadi Mhm. kalau dibandingkan dengan Indonesia mungkin saat ini bisa ya mungkin 10 kali lipatnya lah ya kayak gitu ya. Ya mungkin Atau kalau karena saya newbie ya Pak, mungkin sekitar sekitar 4 atau 5 kali lipat dari lima gaji yang ya saya 5 kali dapatkan di lipat. Indonesia Iya. gitu. Jadi saya Ya kira ini Pak. ya bisa untuk alasan pertama untuk teman-teman kabur aja dulu ke Kuwait. Ya, ya benar. Mumpung, mumpung mumpung masih banyak ini Pak, apa namanya dibutuhkan tenaga kesehatan ya Pak ya, khususnya Iya. perawat ini di Kuwait dan buka Oke. besar-besaran gitu oleh MOH. Oke, ya terima kasih. Ya saya kira dengan dua alasan ini harusnya teman-teman mantap, tidak ada keraguan ya.
untuk mencoba kabur aja dulu. Ya, siap, Ya, ini Pak. depannya Ya, ngomorin semangat. perawat Indonesia gitu ya. Oke, Ya, karena pertanyaan yang kedua. mm, Ya, ya ada apa siap, yang Pak. ditambahkan? Iya, karena pengalaman saya sendiri ya, Pak, waktu saya di kampus ini banyak juga rekan-rekan atau lulusan kami itu yang kurang punya semangat kerja di luar negeri. Yang pertama mereka takutin adalah kendala bahasa dan sebagainya gitu sih, Pak. Mudah-mudahan dengan saya ini berangkat ke sini membuktikan bahwa saya bisa, itu akan memotivasi khususnya mahasiswa saya yang sudah pada lulus ya untuk bisa ikut kabur aja dulu ke Kuwait. Oke, ya, kita langsung aja. Ini yang sering ditanyakan teman-teman ya. Gimana sih proses kerja ke Kuwait? Gimana melamarnya? Yang ini kan Mm-mm, secara mandiri ya personal mm-mm, ke pemerintah Kuwait. Nah, bisa mm-mm. diceritakan. Ini teman-teman banyak yang nggak bisa masuk ke grup karena Masya Allah kita bikin grup udah 4 grup itu jumlahnya Penuh ya, Pak. 4 ribuan ya, gitu ya. Eh, Mm-mm, untuk grup selanjutnya kita sedang mau bikinkan, cuma kita mm-mm, akan push dulu teman-teman yang udah masuk grup untuk berproses gitu. Oke, jadi ya mm-mm, di kesempatan ini saya mohon Bu Hani bisa menjelaskan ya yang mm-mm, ringkas gimana sih cara melamar ke mm-mm. sana. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya ini kan suatu kemudahan yang diberikan oleh pemerintahan Kuwait ya Pak ya. Jadi rekrutmen ini dilakukan secara mandiri ya kan, di mana prosesnya ini juga tidak terlalu rumit Pak. Kalau saya lihat ya, sepengetahuan saya, kalau rekrutmen ke Timur Tengah dari negara-negara lain, selain di Kuwait itu kan banyak tahapannya yang harus dilewati ya kan, mulai dari Hmm. pengecekan dokumen, kemudian ada juga nanti tes prometrik ya seperti UKOM gitu ya, dan persyaratan lainnya gitu sebelum diberangkatkan. Tapi kalau di Kuwait ini dengan adanya informasi yang saya dapatkan dari rekan kerja saya di Madinah ya, teman saya waktu akper, itu ada diberikan link gitu loh Pak. Jadi link pendaftaran rekrutmen tenaga perawat di MOH Kuwait gitu. Jadi setelah kita buat akun, kemudian kita masuk ya ke link tersebut, kita baca dulu apa saja persyaratannya, kemudian setelah kita siapkan semua persyaratan dokumennya yang sudah ditranslate bahasa Inggris tentunya dengan penerjemah tersumpah, udah tinggal kita submit Pak. Jadi setelah dokumen itu lengkap, sudah kita isi, kita submit. Nah, nanti kita akan dapat notifikasi email yang menyatakan bahwa proses pendaftaran kita tuh diterima gitu. Nanti setelah itu kita akan dapat notifikasi email berikutnya untuk jadwal interview. Nah, nah inilah yang perlu kita persiapan dari mulai kita mendaftar di awal sampai dengan persiapan interview ya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, setelah proses interview itu selesai dan dinyatakan misalnya kita lolos, kita tinggal nunggu notifikasi berikutnya yaitu penawaran job offer. Nah, di job offer ini nanti kita sudah mendapatkan apa saja sih fasilitas yang kita terima sebagai tenaga perawat dengan status lokum kontrak 3 bulan gitu. Jadi nanti di situ dijelaskan kita dapat gaji berapa, kemudian kita penempatannya di mana gitu ya Pak, dan apa saja yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan Kuwait. Setelah job offer selesai, tentunya kita akan mengurus dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini setelah diurus, kita akan dapat visa. Nah, setelah visa dapat, barulah kita Pak ngurus SKCK di Mabes dan juga ikut apa namanya pemeriksaan kesehatan MCU melalui aplikasi Wafit. Nah, setelah itu baru setelah dinyatakan fit, baru kita mendapatkan tawaran tiket. Jadi seringkas itu sebenarnya Pak. Ya, semudah itu prosesnya. Hanya mungkin kita perlu berjuang secara mandiri untuk mengurus dokumennya gitu sih Pak. Ya, oke. Jadi ringkasnya kita akan mendaftar di websitenya di MOH MOH. Kuwait ya. Nanti akan saya Mm-mm. tulis di link di deskripsi ya untuk teman-teman yang Oke, siap. mau mendaftar gitu. Kemudian Mm-mm. yang kedua, ketika mendaftar Anda diminta untuk mengupload ya, submit dokumen. Nah, Iya. dokumen nanti dijelaskan apa aja ya. Setelah dapat Siap. setelah Anda registrasi dokumennya lengkap diupload, nanti akan
mendapat notifikasi bahwa registrasi Anda sukses. Nah, Iya, setelah itu Anda akan mendapatkan apa? Instruksi selanjutnya untuk mengisi hmm, Google Form atau form tertentu ya. Nah, setelah iya itu benar. akan mendapatkan apa? Notifikasi Hmm, undangan untuk interview sesuai dengan peminatan pilihan siap. Anda di departemen yang mana gitu ya. Jadi Anda punya pilihan, tiga pilihan kalau nggak salah ya, satu, dua, tiga. Mereka akan memanggil Anda sesuai dengan kebutuhan saat itu di Kuwait, Ya. atau sesuai Hmm. dengan pengalaman Anda, atau sesuai dengan pilihan pertama Anda, kayak gitu. Banyak teman-teman yang dipanggil dua tiga kali. Jadi bagi Iya. teman-teman mungkin yang kurang memuaskan di interview yang pertama, jangan khawatir, mereka kadang-kadang masih memanggilnya. Oke, yang ditanyakan yang penting lagi itu dokumennya apa aja yang diupload. Iya. Jadi dokumen itu kita mulai siapkan dari ijazah SMP, Pak. Ijazah SMP, kemudian ijazah SMA, kemudian ijazah D3 yang mungkin jenjang keperawatannya D3, kemudian apabila lanjut S1, ijazah S1 beserta transkripnya. Jadi transkrip D3, transkrip S1, kemudian juga surat pengalaman kerja gitu. Itu sih Pak yang kita siapkan pada saat kita pendaftaran di awal Pak gitu. Sama STR ya, lupa. Satu lagi STR. STR ya. Oke, Ya. ya. Terima kasih. Saya kira udah jelas tentang dokumen ya. Hmm. Kemudian ini yang menjadi banyak masalah, banyak alasan sehingga banyak perawat Hmm. Indonesia yang masih enggan atau malu-malu atau tidak percaya Hmm. diri karena alasan bahasa Inggris. Gimana nih? Kalau untuk kerja di Kuwait emang harus sehebat apa bahasa Inggrisnya atau gimana? Coba silakan. Siap, siap. Ya, jadi tadi dokumen sudah dijelaskan ya Pak ya. Kemudian juga eh, bahasa Inggris ya Pak. Sebenarnya memang modal utama nih Pak untuk kerja di luar negeri adalah kemampuan berbahasa ya Pak. Jadi dengan kita punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, tentunya kita akan lebih mudah beradaptasi di lingkungan kerja yang baru gitu kan. Tapi jangan khawatir nih untuk teman-teman semua yang punya kemampuan bahasa Inggris yang belum fasih ya, mungkin hanya bisa pasif ya, atau juga hanya mempunyai kemampuan bahasa Inggris dasar, itu nggak perlu khawatir gitu. Karena dengan kita kemampuan bahasa Inggris dasar ditambah dengan nanti kita latihan berbahasa Inggris gitu ya, tentunya itu akan menambah kemampuan kita dalam penguasaan bahasa Inggris gitu. Jadi intinya bagi teman-teman yang bahasa Inggrisnya belum bagus ya, seperti saya juga, ini pengalaman perdana saya kerja di sini, saya tidak punya pengalaman bekerja di luar negeri sebelumnya, kemudian juga kemampuan bahasa Inggris saya juga bisa dibilang pas-pasan, tapi alhamdulillah dengan bantuan dari DPLN PPNI Kuwait khususnya yang memfasilitasi kami mulai dari proses pendaftaran sampai nanti proses pemberangkatan itu kita difasilitasi, bahkan ada Zoom yang dilakukan terjadwal ya untuk latihan interview Pak. Nah selain itu kemarin itu pengalaman saya juga ikut kursus singkat bagaimana sih untuk bisa menghadapi persiapan interview dengan user. Ya alhamdulillah dengan bergabung bersama Pak Imam ya diikut kelas Pak Imam dengan 10 kali pertemuan Zoom gitu ya. Walaupun singkat tapi banyak mendapatkan pencerahan Pak. Ya khususnya bagi yang pertama kali nih untuk mau ingin keluar negeri. Jadi kalau kita ikut kelas bahasa Inggris ya, itu kita akan diberikan tips bagaimana sih kita itu bisa di menit pertama mengenalkan diri dengan baik gitu ya. Sehingga user ini nih memiliki penilaian positif terhadap kita gitu. Jadi kalau untuk kendala bahasa Inggris sih insya Allah selama teman-teman berusaha ya ada jalan keluar gitu loh Pak. Jadi jangan diawali udah takut duluan sehingga ini membuat rekan-rekan perawat di Indonesia ini takut untuk bekerja di sini. Gitu sih Pak. Ya, oke, terima kasih ya. Ya, jadi teman-teman yang masih ragu-ragu atau masih kurang yakin, kurang percaya diri, ya, jangan takut, ya. Harus dimulai, ya.
nanti juga ada kelas yang free tiap minggu saya mengisi Mm, ya. mm. Eh, Iya, latihan apa interview ala interview. klien kayak gitu. Tiap hari, Iya, iya, tiap minggu sekali saya bikin kelas umum ya di via Zoom atau MS Team gitu ya. Dan untuk teman-teman yang lebih tertarik ingin persiapan yang lebih matang, saya juga memberikan private kursus ya Pak. ya intensif ya 7 kali Iya, pertemuan dan selalu update dan diumumkan nanti juga ada di kolom deskripsi. Oke, gimana dengan bahasa Arab? iya. Perlu nggak? Iya, kalau bahasa Arab ya Pak, sebenarnya itu nanti ala bisa karena biasa ya Pak. Jadi karena kita kan di sini bekerja dengan rekan-rekan dari berbagai negara, banyaknya dari India, kemudian dari Syria, dari Filipina, juga dari Mesir Pak. Nah, itu kan kalau kita bicara keragaman dari tenaga kesehatan sendiri, mereka bahasa utamanya yang digunakan adalah bahasa Inggris gitu. Namun karena di sini juga banyak pasien-pasien yang dari Kuwait maupun non Kuwaiti, namun dari Egypt yang bahasanya bahasa Arab, itu biasanya kendala di awal, Pak. Kalau memang sama sekali pasien nggak bisa pakai bahasa Inggris, kita minta tolong bantuan sama rekan perawat yang bisa bahasa Arab gitu loh, Pak. Jadi kita minta tolong didampingi sama rekan yang bisa bahasa Arab untuk apa namanya bisa berkomunikasi dengan pasien gitu. Tapi selama 2 bulan saya di sini lumayan lah Pak, udah ada beberapa kosakata bahasa Arab yang saya dapatkan gitu ya. Iya. Jadi karena bahasa Arabnya juga bukan bahasa Arab yang resmi Pak, ini bahasa Arab Amiyah ya Pak ya namanya ya Pak. Ya, AMIA, ya, bahasa Arab umum ya. Kalau Iya, orang Indonesia bilangnya bahasa bahasa Arab Arab pasaran umum, kayak gitu. Oke. bahasa Arab pasaran gitu ya, yang agak sedikit berbeda dengan bahasa Arab yang kalau saya pelajari gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah nih sedikit-sedikit lah kosakata-kosakata bahasa Arab itu kita sudah bisa. Misalnya kalau kita ngukur temperatur dia panas, kita bilang hararah hararah gitu. Jadi nanti pasiennya bilang, "Oh, maaf hararah" gitu. Ya Oke, jadi ya, oke. Jadi sedikit-sedikit gitu, Pak. nggak terlalu penting bahasa Arabnya ya, itu. Gambaran ya sebagai Iya, iya. teman-teman ya. Itu banyak sekali orang India, orang Filipina yang Hmm, mereka nggak pernah dengar bahasa Arab, bahkan juga bukan hmm, Muslim gitu ya, banyak ya itu. iya, Mereka itu bisa kerja di sana dan mereka mendominasi. Jadi apalagi kita yang iya. kebanyakan orang Indonesia khususnya Hmm, Muslim udah baca Quran itu hmm, lebih gampang untuk belajar bahasa Arab. Jadi hmm, no worry at all, oke? Iya. hmm. Tapi Tadi justru udah. gini, Pak, Oh, gimana? sedikit tambahin karena ya walaupun mereka orang India, orang Filipina karena sudah lama ya Pak di sana, akhirnya mereka juga pinter Pak bahasa Arab gitu. Nah iya, maksudnya itu loh. Jadi jangan kalah sama mereka. Mereka pun yang belum Iya, pernah siap. belajar kayak gitu, apalagi orang Indonesia yang tiap hari Iya, udah benar. dari kecil kita bisa baca apa? Baca baca Bro, ya Pak ya bahasa bahasa Quran. Arab, iya baca Quran Hmm, kayak hmm, gitu. hmm. Oke, ya. Lanjut tadi udah disinggung tentang gaji ya. Selain gaji yang tinggi, apa sih benefit lainnya kalau bekerja di sana? Selain gaji ya Pak. Jadi Selain gaji, jadi kalau ya. mm, alhamdulillah nih Pak, kita untuk staf lokum kontrak ini Pak, kita dapat fasilitas 3 bulan kita lokum kontrak dapat fasilitas tinggal di hotel gratis ya Pak. Kemudian kita dapat makan sehari 3 kali. Ada fasilitas laundry juga Pak dari hotel ya untuk laundry seragam. Kemudian juga kita dapat fasilitas transport Pak dari hotel ke tempat kerja masing-masing pulang pergi gitu loh Pak. Jadi sangat difasilitasi sehingga sebenarnya pengeluaran kami di sini juga nggak besar ya Pak ya karena paling kalau misalnya kebutuhan untuk harian jajan gitu paling yang nggak terlalu besar karena semua sudah difasilitasi gitu sih Pak. Tapi nanti kalau setelah 3 bulan nanti kami akan ditempatkan di hostel ya semacam asrama ya Pak ya di rumah sakit masing-masing. Untuk laki-laki hanya tidak dapat makan saja, tapi fasilitas tempat tinggal dan transportasi juga ditanggung gitu Pak. Oke, selain itu cuti berapa lama dapat kalau Nah udah. kita, mm-mm. Kalau karena kita statusnya lokum kontrak ini kita belum ada cuti, tapi kita ada libur di setiap pekan itu 1 hari Pak. Mm-mm. Kemudian nanti kalau untuk cuti, kalau sudah kontrak permanen itu ada
cuti tahunan, Pak, 45 hari. Kemudian kita ada cuti untuk haji, ada cuti untuk jika kena ada musibah gitu ya Pak ya, di keluarga. Ada cuti melahirkan bagi yang eh, hamil melahirkan gitu. Gitu sih Pak, Oke, secara umum gambaran cutinya. oke, oke. Udah 2 bulan di Kuwait. Hmm, Apa siap. tantangan yang terbesar yang dihadapi itu? Tantangan terbesar ya Pak. Ya karena ini kan negara yang berbeda iklimnya dengan Indonesia ya Pak. Pas kita ke sini itu pas juga lagi musim dingin ya, dan dinginnya sangat ekstrim. Jadi kalau di sini kalau dingin dingin sekali, kalau panas katanya panas sekali. Tapi saya belum ngerasain nih Pak musim panas ya. Cuman kalau di sini memang yang pertama kendala adalah cuaca ya. Yang biasanya mungkin kita di Indonesia sekitar 20-an, di sini tuh di bawah 10 derajat Pak. Sehingga memang dari rumah itu sudah membekali diri dengan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk musim dingin ya seperti jaket ya, sarung tangan, topi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian adalah makanan, Pak. Ya, mungkin kalau orang yang apa namanya suka makan apa aja itu nggak terlalu terkendala. Tapi ada beberapa orang, termasuk saya juga sih, belum familiar ya Pak ya dengan eh, rasa makanan yang ada di sini karena kita disediakan hanya 2 menu. Kalau nggak menu Arabik, menu Pakistani, Pak. Ya, mungkin dari rempah-rempahnya yang agak beda dengan yang ada di Indonesia gitu. Sehingga perlu juga nanti rekan-rekan nih yang kira-kira makannya agak sulit ya beradaptasi itu bawa makanan kering-keringan kah ya atau makanan yang bisa di eh, mengganjal untuk 3 bulan pertama sebelum gajian ya Pak gitu. Itu sih Pak, sama bahasa yang tentunya ya, sehingga kalau bahasa itu utama banget apabila kita mahir atau kita sudah bisa bahasa Inggris, itu rasanya yang lain-lain itu akan mudah Pak dijalanin. Tapi kalau bahasa kita memang sangat kurang, udah gitu kitanya nggak mau mengupgrade diri, nggak mau latihan, nggak berani ngomong, ya jadi prinsipnya adalah ngomong aja dulu gitu ya. Walaupun grammarnya itu berantakan, yang penting dia ngerti apa yang kita omongin, kita ngerti apa yang diomongin gitu sih Pak. Oke, ya. Jadi ngomong jangan takut salah ya. Yang penting mereka paham. Ya, 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 jadi ya. salah paham itu Iya nggak masalah bener. di sana dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi Iya, teman-teman ya, iya gitu Pak. ngomong Iya. aja ya, latihan bahasa Inggris Mm. ya. Terus juga di sana itu ada faktor lingkungan, yaitu namanya apa? Kepepet gitu ya. Terpaksa Iya, karena bener ada Pak. orang ya di bangsal sendirian mungkin, kemudian orang Mm. lain juga dari berbagai negara itu Mm. juga membuat apa ya stimulasi, wah saya harus bisa. Nah, Mm. motivasi yang Mm. seperti itu ketika pulang kemudian buat kamu itu langsung ingat terus itu. Iya. Mm. Tapi alhamdulillahnya Pak sekarang kan dimudahkan nih Pak. Kalau Hmm. dulu kan nggak ada fasilitas Google Translate ya Pak ya. Nah, Ya, sekarang ini kan lebih mudah sebenarnya gitu loh. Jadi nggak ada lagi alasan teman-teman itu untuk takut kerja di luar negeri karena kita itu sekarang sudah banyak dimudahkan dengan banyaknya fasilitas. Ditambah lagi sekarang juga kalau makanan itu kan juga sudah banyak Pak, makanan-makanan Indonesia yang ada di sini gitu loh. Bahkan perawat-perawat di sini pun banyak yang menjual kuliner Indonesia. Jadi sepertinya bekerja di Kuwait itu kita menemukan rumah kedua gitu loh Pak. Karena perawatnya guyup-guyup, seniornya itu sangat eh, ini ya mensupport yang baru gitu, junior-juniornya dan kekeluarganya sangat tinggi. Jadi seneng aja sih Pak di sini gitu loh Pak. oke, ya. Eh, Banyak orang yang apa ya berpendapat bahwa ya jauh ke keluarga, kemudian Hmm, hmm, ya memang gajinya tinggi, tapi di sana kan biayanya juga tinggi, mahal kayak gitu. hmm, Nah, hmm, gimana hmm, coba di Kuwait itu seberapa mahal, kemudian hmm, dengan gaji yang diterima itu seberapa banyak, berapa persen yang bisa di save gitu. Jadi apakah hmm, signifikan kita meninggalkan Indonesia, hmm. kabur aja dulu itu oke, Kalau recommended menurut atau saya, enggak kayak gitulah. kalau menurut saya sangat recommended Pak. Kenapa? Karena banyak senior-senior di sini yang ternyata
ada yang dari tahun 2000 itu sudah bekerja di sini, Pak. Jadi kan kalau dipikir seperti ketua PPNI kita ya, Pak, yang ada di Kuwait itu Pak Homsah itu ternyata dari tahun 2000, Pak, sudah bergabung di sini. Jadi di tempat kerja saya pun ada yang sudah 16 tahun, ada yang sudah 20 tahun di sini. Nah, artinya apa? Artinya mereka sangat terpenuhi kebutuhannya gitu ya, sangat tercukupi, sangat bisa memakmurkan juga keluarga yang ada di Indonesia sehingga mereka akan bertahan di sini gitu loh Pak. Nah, kalau dibilang sangat relevan ya dari sisi ekonomi sangat sangat relevan sekali gitu loh Pak. Kalau kita bandingkan misalnya pendapatan di Indonesia dengan kita pendapatan 1 bulan di sini bisa ya kalau kita perawat baru bisa 5 atau 6 kali gaji di Indonesia itu sangat eh, worth it kan Pak untuk diperjuangkan gitu loh Pak. Apalagi untuk yang masih muda-muda gitu ya sehingga mereka nanti pada saat usia mungkin sudah tidak produktif lagi mereka punya savingan untuk membuka usaha di Indonesia gitu sih Pak. Ya, kalau boleh Kalau mm, kalau boleh tahu bisa spill berapa sih gajinya? ya Kisaran berapa? kalau ya Pak ya kalau Dirupiahkan di atau sini ya sini? dirupiahkan ya Pak. Jadi kan mata uang Kuwait ini kan dinar ya Pak, dinar Kuwait. Hmm. Kalau kita googling aja, kita bisa lihat mata uang dengan kurs tertinggi di dunia itu adalah dinar Kuwait. Kalau dirupiahkan itu 1 dinar itu sekarang sekitar 52.000 sekian ya Pak, gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya D3 keperawatan itu di sini rata-rata sekitar 500-an Kuwait dinar Pak. Itu gaji pokok saja ya. Ya, Kalau nanti kita kontrak permanen itu ada lagi tambahan tunjangan dinas malam. Dinas malam itu bisa 1 bulan itu 100 Kuwait dinar. Kemudian oke. nanti kalau misalnya kita ditempatkan di rumah sakit dengan resiko tinggi, contoh misalnya rumah sakit infeksi, rumah sakit kanker ya yang mempunyai risiko tinggi itu ada tambahan tunjangan tersendiri Pak gitu. Kalau untuk S1 keperawatan itu yang baru datang itu kita dihargai sekitar 600-an Kuwait dinar. Nah, apabila nanti kontrak lokum kita diperpanjang menjadi kontrak permanen, kita juga pengalaman kerja di Indonesia kita itu akan dihargai juga, Pak, gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sudah kontrak permanen, kita bisa dapatkan gaji per bulan sekitar 800 sampai 850 lah ya untuk kami-kami ini kalau misalnya sudah kontrak permanen gitu, Pak. Bisa dihitung lah, Pak, berarti oh besarannya sebulan itu bisa sekitar 30-an sampai 40-an juta rupiah kalau dirupiahkan begitu, Pak. Oke, saya kira jelas ya. Eh, oke lah, ya. Dari uang segitu ya, misalnya 850, 800 lah yang gampang, 800 kali 50.000, 40 juta ya. 40 Itu jutaan, Pak. ya, itu berapa persen bisa di saving atau berapa persen Hmm. pengeluaran di situ? Berapa? Mm-mm. Sebenarnya ini Dua balik puluh lagi nih persen. Pak ke personal pribadi ya Pak. Kalau ada Oke. orang yang tipenya di sininya suka jalan-jalan gitu ya Pak ya, suka beli barang branded, mungkin savingnya nggak bisa terlalu besar gitu. Tapi kalau misalnya orang yang hidupnya sederhana aja gitu ya, ya kadang sekali-sekali perlu jalan-jalan bisa gitu. Nggak terlalu pelit juga, tapi untuk dirinya gitu. Itu sekitar bisa sampai 50% sebenarnya kita kita bisa saving Pak. Jadi mungkin 50% kita bisa berikan ke keluarga, 50% bisa kita saving ya. Karena kita sebenarnya pengeluaran kalau kita nggak berkeluarga untuk tempat tinggal kita nggak perlu sewa kan gitu. Jadi fasilitas untuk tempat tinggal, untuk transport dari tempat kerja ke rumah sakit itu sebenarnya kita sudah ditanggung. Beda lagi kalau memang nanti kita mengontrak rumah sendiri gitu ya. Tentunya balik lagi ke kebutuhan personal masing-masing sih Pak gitu. Tapi kalau misalnya sederhana-sederhana aja kita bisa 50% saya pikir bisa kita saving Pak. Oke ya, jadi teman-teman ya, khususnya yang putri itu mereka dapat transportasi gratis, makan Hmm. gratis, gitu ya. Jadi Hmm. mau beli apa? Mau jajan, jajan apa? Bakso, cilok. Ya Ya paling memang berasa juga sih Pak. Kalau hmm, jajan sekali-sekali, misalnya kita kangen makanan Indonesia ya Pak, mungkin kita biasa beli bakso di rumah itu 25.000 tuh udah enak banget gitu. Tapi di sini ya. 1,5 KD gitu kan ya. Tapi apresiasi buat diri sendiri sekali-sekali nggak apa-apa Pak. Jadi beli bakso itu sangat berharga.
Iya, satu benar-benar. setengah berarti 75.000 katanya. tujuh Ya, puluh lima ribu ya. tapi kalau Rata-rata makanan dibandingkan sekitar dengan 1,5. apa ya, dengan apa gaji kita itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi, oke. Iya, Pak. Jangan juga nanti hitung-hitungan, Pak. Kita mau makan agak enakan sedikit udah gajian, tapi aduh jadi mahal nih kalau di kurs rupiah kan gitu ya. Jangan kayak gitu Ya itu juga. biasanya orang yang masih baru kayak gitu. Iya. Oh, Hitung-hitungan dibandingkan ya, Pak. dengan Indonesia gitu. Oh, di sini mahal kayak gitu. Oke. Iya, iya, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ya Anda kan tinggal di Kuwait ya, di negara yang berbeda, Hmm. tentunya budayanya berbeda juga Hmm. ya. Hmm. Apakah ada pengalaman seperti ya eh, culture shock atau perbedaan budaya yang menyolok yang Anda Hmm. bikin surprise, kaget kok seperti ini ya? Yang dulu dibayangkan seperti Iya, apa iya. kok ternyata di Kuwait seperti ini? Ah, ada nggak yang seperti itu? Hmm. Atau normal-normal aja? Ya, sebenarnya kan karena kita juga udah sering dapat arahan atau dapat pengalaman dari para senior di sini ya Pak, melalui PPNI Kuwait ya Pak. Jadi sudah mulai tergambar lah, misalnya bagaimana sih kehidupan masyarakat di Kuwait. Sebenarnya kan di Kuwait sendiri penduduk asli Kuwaitinya sebenarnya nggak terlalu banyak ya Pak, karena di sini lebih banyak pendatang ya, khususnya India. India ini sangat mendominasi eh, penduduk di Kuwait ini gitu loh. Tapi kalau misalnya culture shock sih saya rasa ini ya Pak, kalau orang-orang di sini tuh kayak ternyata mereka itu ngomong itu seperti kayak orang berantem, padahal sih sebenarnya enggak gitu ya. Jadi kalau mereka ngomong itu dengan nada yang seperti itu, kalau kita pikir itu mereka berantem ya gitu ya. Tapi ternyata emang gayanya seperti itu gitu. Kemudian juga gaya hidup di Timur Tengah itu kayaknya malam itu jadi kayak seperti siangnya di Indonesia gitu loh Pak. Jadi mereka tuh bisa sampai tidur itu sampai jam 2 pagi gitu ya. Sedangkan kalau kita kan nggak terbiasa seperti itu gitu. Jadi aktivitasnya di malam itu jadi lebih ramai gitu ya dibandingkan kalau di Indonesia gitu ya. Itu sih paling sih Pak, sama kalau yang lainnya ya masih bisa ditoleransi lah. Kalau awal-awal ke sini tuh ya kagetnya itu aja sih dengan Oke, budaya ini. ya. Kemudian kalau di Kuwait sendiri memang ini ya Pak, private ya Pak. Jadi kalau orang-orang Kuwaiti sendiri kalau dapat pelayanan kesehatan itu memang mendapatkan eh, prioritas dan fasilitas yang agak berbeda gitu loh Pak dengan orang yang non Kuwait gitu. Jadi itu aja sih Pak, nggak terlalu Jadi ini juga nggak sekarang udah mulai terbiasa. udah terbiasa gitu ya. Dan memang udah banyak ya teman-teman yang sharing sebelumnya. Dan saya Hmm, kira hmm, Kuwait hmm. sama Indonesia ya budayanya nggak terlalu beda. Kecuali untuk yang Eropa itu mungkin ada beberapa yang Hmm, hmm, oke hmm. agak beda dan agak aneh-aneh sedikit. Ya. Kalau di Kuwait saya kira sih untuk orang Indonesia Iya, hampir sama kayak gitu. Ya, iya. Karena untuk mayoritasnya Muslim sih ya Pak. oke. Ya, terus apa sih yang paling Anda sukai di 2 bulan di Kuwait? Satu, 2 bulan di Kuwait ini karena tadi kita ini dari awal karena perekrutan mandiri dan punya peran PPNI yang luar biasa gitu ya. Jadi mulai dari proses pendaftaran awal tuh kita merasa di leading terus Pak, dibimbing, dimonitor, difasilitasi gitu ya. Jadi kita tuh ngerasanya di sini tuh kayak menemukan keluarga baru kalau saya ya Pak. Jadi nggak merasa sendiri gitu loh Pak. Senior-senior di sini sangat apa antusias, sangat welcome dengan kedatangan-kedatangan junior yang baru gitu. Sehingga eh senangnya kekeluargaannya guyup gitu. Dan ternyata di sini ada sekitar 30-an paguyuban Pak gitu. Ya ada misalnya keluarga Sulawesi lah, keluarga besar Sulawesi, Sunda dan sebagainya. Sehingga ngerasa nyaman aja, nggak ngerasa sendiri gitu. Apalagi kan negara Kuwait itu bukan seluas Arab Saudi ya Pak ya, mungkin nggak seluas Indonesia gitu. Karena negaranya juga bukan negara yang luas, negara yang kecil, sehingga untuk interaksi bertemu dengan rekan-rekan senior yang ada di yang dari Indonesia itu sangat mudah gitu loh Pak. Banyak perkumpulan-perkumpulan atau kegiatan-kegiatan tuh yang akhirnya kita berkumpul jadi satu. Itu sih yang saya rasakan kekeluargaannya yang luar biasa di sini. Jadi saling bantu, saling support, ada informasi apa kita
diberikan arahan ada acara apa, kita diundang gitu sehingga nggak merasa sendiri gitu. Oke, ya. Dukanya. Nah, ini dari tadi manis-manis terus nih. Iya, Susahnya apa di sana? Iya, harus apa disampaikan ya ya, Pak? karena memang biar ya apa ya, Hmm. kita persiapan untuk teman-teman juga. Masa sih Ya, semuanya enak menyenangkan? terus ya Pak. Iya, ada nggak? Ya kalau duka pertama kalau kita sudah niat untuk keluar negeri pastinya kita harus siap jauh dengan keluarga. Jauh dengan keluarga itu ya kalau ada musibah misalnya ada sesuatu hal yang urgent dengan kondisi kita yang lokum kontrak yang tidak bisa pulang gitu, kita harus siap dengan kondisi itu. Pun kalau kita sakit sendiri pun di sini gitu ya, ya alhamdulillah sih rekan-rekan bantu. Tapi kan kalau misalnya kita sampai sakit berkepanjangan, rekan-rekan juga sudah punya kegiatan masing-masing. Jadi kita memang harus bisa mandiri untuk mengurus diri kita sendiri. Jangan sampai nanti kita di sini malah membebani rekan-rekan yang lain. Ya, kemudian karena di sini perekrutan mandiri, eh, sudah dijelaskan dari awal proses penggajian itu tidak tiap bulan kita terima Pak gitu. Jadi sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan ya kalau dokumen kita sudah beres gitu ya itu kita baru digaji gitu. Sehingga 3 bulan pertama ini kita perlulah membawa ya uang saku untuk biaya hidup kita. Misalnya untuk kebutuhan eh, mencuci gitu ya atau persabunan gitu ya atau kebutuhan kuota itu harus kita siapkan gitu ya dana-dana seperti itu. Dan juga bagi yang punya keluarga nih khususnya, jadi kalau kita mau pergi ke Kuwait itu karena kita sudah mengantisipasi 3 bulan ini kita belum dapat gaji istilahnya, nah operasional di rumah ini juga harus kita pikirkan gitu loh Pak. Jadi jangan sampai nanti sudah datang ke sini gitu ya, ternyata gajinya 3 bulan, yang di rumah juga sudah teriak-teriak minta kiriman gitu ya. Nah itu yang harus dikasih pemahaman ke keluarga bahwasannya nanti proses di Kuwait mungkin kita tidak bisa atau belum bisa dapat gaji setiap bulan gitu ya. Mungkin Ya. di bulan ketiga kita baru dapat gaji sehingga dana-dana itu harus kita persiapkan gitu loh Pak. Jadi harapannya nanti teman-teman ke sini itu jadi nggak yang kaget kok udah 1 bulan gak digaji gitu. Bukan gak digaji, tapi gajinya nanti ditunda setelah semua proses beres. Tapi yang perlu teman-teman eh, sadari adalah di pemerintahan Kuwait ini kita begitu kita menginjakan kaki di airport itu kita sudah tercatat sebagai tenaga kesehatan yang ada di Kuwait sehingga hak yang akan kita beri, yang akan kita dapatkan itu tidak akan dikurangi sepeser pun, Pak ya. Jadi begitu kita nanti dapat gaji dirapel Pak. Insya Allah mudah-mudahan eh, itu menjadi semangat buat teman-teman untuk bisa ikut kabur aja dulu ke Kuwait bareng-bareng kami gitu Pak. Oke ya, jadi jangan khawatir ya. Eh, ya mungkin di poinnya di bulan ya pertama kedua ya sebelum Hmm, dokumennya beres, Kuwait belum bisa memberikan gaji ya. Tapi jangan hmm, takut, itu nanti akan direpel ya dari hmm, awal pertama kali datang ke hmm. Kuwait. Dan kalau rapel 3 bulan itu berapa itu? 1.800 gitu ya, misalnya itu yang basic Iya kayak gitu iya ya. Pak. Di masa Hmm, 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 percobaan hmm. lumayan itu. Banyak Pak. Banyak. Nah iya, Alhamdulillah. jadi oke lah, oke, oke. Tak terasa ini udah hampir 2 jam ini. Oke. Oh gitu ya Pak ya. Oh Iya, iya Pak, tambahan Pak tadi mungkin. Jadi ah, dokumen itu setelah beres di Indonesia juga ada proses dokumen lagi di Kuwait, Pak. Jadi nanti dokumen itu akan di-stamp di MOFA-nya Kuwait itu per dokumen 5 Kuwait dinar, Pak. Jadi kita bawa dana dari rumah itu buat pengurusan dokumen juga di sini gitu. Jadi semakin banyak dokumennya tentunya ya harus kita siapkan juga dinarnya lumayan cukup banyak itu, Pak. iya, jadi harus bawa sanggup gitu ya. Ah, Ya, betul. oke, ya. Waktunya udah hampir habis, tapi sebelum kita tutup ya, ada Siap-siap, pesan Pak. atau tips untuk teman-teman nih perawat Indonesia yang ingin kerja ke Kuwait. Ya, pertama tipsnya ya untuk yang ingin bekerja di Kuwait, pastikan dokumen yang kita butuhkan itu kita lengkapi semua prosesnya di Indonesia supaya begitu kita sampai nanti di sana kita tidak terkendala lagi di dokumen
ya. Apakah dari proses mulai dari legalisir, proses terjemah dokumen ya, sampai nanti ke proses stamp di Embassy Kuwait yang ada di Jakarta gitu. Jadi pertama dokumen disiapkan ya, kemudian juga siapkan bekal tadi ya, bekal baik untuk di sangu untuk di Indonesia yang ditinggalkan sama sangu untuk kita di Kuwait untuk pengurusan dokumen yang ada di Kuwait juga gitu. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan karena proses rekrutmen ini Pak bisa sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ya Pak. Jadi kalau sudah baru daftar, baru dapat jadwal wawancara, kita jangan buru-buru resign Pak, gitu ya dari tempat kerja kita sebelumnya gitu. Karena bisa saja dari proses wawancara ke job offer itu makan waktu beberapa bulan gitu. Jadi pastikan setelah dapat visa dan setelah MCU kita dinyatakan fit ya, baru kita ajukan resign gitu. Itu pesannya buat teman-teman yang pastinya juga kita minta doa-doa yang terbaik ya Pak dari orang tua, dari keluarga ya. Dan juga mungkin banyak juga kita memudahkan urusan orang lain supaya harapannya apa yang kita lakukan, kemudahan yang kita berikan itu juga nanti pada saat kita di sini kita diberikan kemudahan ya Pak atau dipertemukan dengan orang-orang baik gitu loh Pak. Itu sih mudah-mudahan teman-teman semua ini tetap semangat karena di Kuwait ini sedang banyak dibangun rumah sakit yang membutuhkan nakes dari berbagai negara. Harapannya dengan semakin banyak perawat Indonesia yang gabung di sini ya, itu bisa meningkatkan juga devisa negara ya Pak. Ya, Jadi jadi bukan berarti nanti pahlawan pahlawan devisa ini namanya. ya, jadi pahlawan devisa, kemudian juga mengurangi angka pengangguran di Indonesia ya Pak. Ya. Nah, jadi bukan berarti kita di sini itu tidak nasionalisme gitu ya, Pak. Oke, Tidak ya memiliki ini, jiwa Pak. Ya, nasionalisme saya ingat gitu. oke ini. Ya, oke betul. Iya, Ya. Ya, oke, iya. terima kasih Bu Hani ya, udah Siap, sharing siap, Pak. tentang apa pengalaman beliau selama 2 bulan. Saya kira udah cukup alasan untuk kabur aja dulu ya. Yang pertama saya Iya, ingat Pak. tadi ya, kabur aja dulu itu bukan apa bentuk eh, dari Tidak tidak nasionalis, punya Pak. rasa nasionalisme. Justru itu Iya, teman-teman yang bekerja di luar negeri itu eh, disebut pahlawan, pahlawan devisa ya. iya, Itu Pak. eh, kalau saya lupa angka pastinya itu sumbangan Hmm, devisa yang bagi teman-teman devisa. yang bekerja di luar negeri itu sangat tinggi, itu nomor satu itu. Eh, Iya, Pak. yang 139 triliun per bulan atau gimana kayak gitu apa? Atau per tahun. Masya Allah ya, Tapi Pak. itu termasuk sangat tinggi. Jadi ya pahlawan devisa ya siapa sih yang Hmm, mau menanyakan nggak nasionalis ya itu teman-teman di Indonesia ya walaupun kita lama di sini dan saya juga 25 tahun di sini saya betah gitu ya kalau Oh, Masya aku Allah ya, bilang Pak. 25 kabur tahun, aja Pak. dulu ini bukan ngabur itu mas minggat katanya Tapi kayak masih gitu warga ya. negara Indonesia ya, Pak. Kalau saya pengen pulang gitu tapi kapan ya semoga Indonesia segera membaik ya jadi ya Amin, amin. gitu ya. Eh, tapi ya kalau bagi teman-teman yang setuju dengan ya apa yang kita share kemudian cocok kemudian punya alasan yang kuat saya kira kabur aja dulu ke Kuwait itu sangat relevan gitu ya terutama ya sebagaimana kita tahu secara statistik itu yang tahun 2023 itu saya pernah Hmm. memberikan apa seminar kemudian saya mencuplik yang data saya ingat itu ada lebih dari 1.000 program Hmm. pendidikan, oke, yang tiap tahunnya itu Hmm. meluluskan uh, satu kelasnya itu 40 orang. Nah, itu kalau di total seluruh Hmm. Indonesia dari 1.204 itu jadi 1.200 Hmm. kali 40 itu lebih dari 40.000. Oke? Lebih dari empat Hmm. puluh ribu lulusan perawat tiap tahun dari berbagai jenjang D3, S1, S2, S3 itu. Seperti itu. 40.000 orang itu sampai saat ini yang sudah terdaftar, terregistrasi itu
ya sekitar 1 jutaan. Kemudian proyeksi kebutuhan di Indonesia itu yang Mhm. bisa terserap dari yang tiap tahunnya 40.000 lulus itu cuma dua Mhm, puluh mhm. persen dengan gaji yang layak. 20%, Pak. Ya, Hmm, gaji yang mhm, layak itu mhm. berarti gaji sebagai apa PNS atau kerja di Profesional ya, rumah Pak. sakit yang besar di swasta. Nah, dari 40.000 itu, kalau 20% itu kan sisanya lebih dari 30.000 orang. Nah, itu Ya, kemana? mhm, mhm. Yang nggak Ya, kebagian. benar-benar, Pak. Jadi, oke, ya, salah satu alternatif yang terbaik adalah pergi ke luar negeri, ya. Silakan kemana, nggak Hmm. harus ke Kuwait. Banyak sekali Ya, ke ya pilihan-pilihan ya, kesempatan Pak. ya, pilihan ke Jepang, ke Taiwan, ke Belanda, ke Jerman juga butuh banyak ya. Kemudian banyak lagi New Zealand, Australia, banyak sekali. Jadi Hmm. ya siapkan teman-teman bekal ya yang utama itu ya kabur aja dulu, jangan hanya sekedar tagar gitu ya. Jadi Ya, betul, Pak. jangan hanya ini bikin trending aja. Sama kita sebagai perawat ambil kesempatan ini dengan cara mempersiapkan diri, ya khususnya bahasa Inggris gitu ya. Mau Iya, kemanapun betul, kalau Pak. Anda bisa bahasa Inggris itu aman kayak gitu. Ke Taiwan walaupun Iya, bahasa benar. Taiwan, ke Jepang bahasa Jepang, tapi kalau udah punya bahasa Inggris itu nilai plusnya udah 50%, Anda akan berhasil seperti itu. Itu Benar, betul, kesimpulan Pak. saya. Jadi ya eh jangan tunda-tunda. Oke, kalau Ya, memang punya mumpung ada keinginan, kesempatan juga sih, Pak. ya, Mumpung ada kesempatan ya, Pak. mumpung ada kesempatan, coba aja kabur aja ke Kuwait. Oke, link Iya, untuk benar. pendaftaran ke ke Kuwait nanti akan share di bawah di deskripsi ya, teman-teman. Oke, jadi ini adalah ah, ngopi ya, ngomporin perawat Indonesia. Buat Semoga Indonesia. dengan sharing dari Bu Hani ini akan memberikan inspirasi atau memotivasi teman-teman Amin, ya, amin. khususnya di kampusnya Bu Hani ya, di mana? Ya, Di di Bani Saleh, Universitas Bani Saleh, Pak. Bani Saleh University ya. Ini Bu dosennya udah Iya. terbang. Jangan kalah sama Bu dosen. Terutama Siap, yang siap, masih muda-muda, benar-benar. gitu ya. Oke. Ya, benar-benar, Pak. Oke, oke, terima kasih Bu Hani atas Ya, sama-sama, Pak ceritanya Imam. yang memotivasi, menginspirasi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman perawat di Indonesia itu yang masih ragu-ragu, yang masih kurang percaya diri, dengan penjelasan dari Bu Hani akan lebih termotivasi dan ya, ayo kabur Bisa aja dulu juga, ke Pak. Kuwait. Siap, siap, Pak. Ya, oke, Ditunggu terima kasih. kedatangan teman-teman ya, Pak. Ya, Siap, Pak. terima kasih. Insya Allah nanti teman-teman ya, kalau ada pertanyaan silakan komen di komentar ya. Di situ ditanyakan atau kalau Anda mau request minta materi apa, nanti kita Ya, akan ngopi di apa? Di episode berapa berikutnya ya, Pak? episode berikutnya kayak gitu. Oke, Hmm. terima kasih. Selamat malam, Bu Hani. Hmm. Sekali lagi Siap, terima kasih sama-sama, Pak. atas Selamat waktunya malam, Pak. ya. Selamat istirahat, Pak. Insya Allah kita bisa sambung lagi ya lain waktu ya. Amin, insya Allah, Pak. Amin. Oke, ya, dari saya Imam Abu Ahmad dari Abu Dhabi ya, dekat ke Dubai, Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia ya. Iya, Kabur iya. aja dulu. Masya Allah. Ah, Insya Allah nanti suatu saat bisa main-main ke Dubai dan ketemu dengan saya. Oke, Assalamualaikum amin, insya Allah, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Imam.